Halo guys, video kali ini saya akan membahas tentang proses costing ya, dan akan lebih berfokus pada bagaimana caranya kita membuat laporan untuk akumulasi cost yang terjadi pada satu departemen atau nama lainnya departmental cost of production ya. Nah, proses costing itu sendiri adalah merupakan akumulasi ya. Cara kita mengakumulasi cost yang terjadi berdasarkan departemen. Nah, kalau kita lihat flow-nya, misalkan di sini diasumsikan ada sebuah proses yang sekuensial atau berurutan yang dimulai dari cutting department, kemudian dia masuk ke assembly department, kemudian packaging department, kemudian terakhir finished goods. Nah, jika misalkan diasumsikan proses itu seperti ini, sekuensial artinya berurutan, maka ketika proses itu dimulai di work in process, kita akan mengakumulasi semua cost yang terjadi pada cutting department. Ya. Setelah selesai diproduksi dari cutting department, maka dia akan berpindah ya, barang yang sudah selesai diproses di cutting department akan ditransfer ke assembly department. Nah, di assembly department tentu akan ada cost tambahan, baik itu labor, bisa itu factory overhead ya, atau mungkin uh, materials ya, seperti itu. Nah, akan diproses di assembly department, kemudian nanti berpindah ke departemen selanjutnya ya. Sampai nantinya masuk ke finished goods, cost itu akan terakumulasi. Nah, di sini akan kita pelajari bagaimana caranya kita mengakumulasi cost ya untuk masing-masing departemen ini. Nah, saya akan langsung masuk kepada cara menghitungnya. Oke. Nah, intinya adalah eh, apa yang akan kita hitung itu adalah semua cost yang terjadi yang berhubungan dengan departemen tersebut. Ya. Nah, mau production-nya itu sekuensial, berurutan, atau misalnya paralel ya, seperti ini. Intinya yang kita hitung adalah per departemen ini, ya, cost yang terjadi untuk masing-masing departemen. Oke, saya ingin membahas satu contoh yang ada di buku. Nah, di sini ada satu contoh di mana satu perusahaan yang memproduksi uh, kursi ya. Nah, di sini diasumsikan kursi itu ya terdiri dari dua departemen. Yang pertama itu cutting, ya. Yang kedua itu assembly. Oke. Saya tidak akan membahas untuk dua proses ini. Saya hanya akan membahas yang pertama saja, yang cutting. Karena yang assembly itu kurang lebih prosesnya sama cara membuatnya, ya. Perbedaannya, nah ini yang cutting. Kemudian setelah itu yang assembly. Nah, perbedaannya, kalau di assembly itu ada cost from preceding department, artinya cost yang dibawa dari departemen sebelumnya, ya. Seperti itu kalau assembly, karena assembly ini bukan proses yang pertama. Jadi assembly ini adalah proses yang kedua, ya, dalam soal ini. Nah, kalau dia proses yang pertama, tidak ada cost yang dibawa dari departemen sebelumnya. Ya, perbedaannya kurang lebih di situ ya. Oke, saya akan mulai membahas untuk eh, ilustrasi yang ada di buku ya.
Nah, di sini data-datanya adalah ada units work in process ya, 100 ya, kemudian untuk cutting ya, assembly-nya 180. Kita akan berfokus ke cutting saja dulu. Jadi, di awal Januari sudah ada unit yang sedang diproduksi. Ya, belum selesai diproduksi berarti pada periode sebelumnya. Makanya ketika Januari dimulai, nah unit ini masih ada di departemen cutting atau departemen untuk memotong eh, kayu ya, seperti itu. Kemudian unit yang started di cutting department, artinya selama bulan Juli ya, selama Januari ini yang baru dimulai, yang baru dimulai prosesnya di bulan Januari ada 600 ya. Jadi ingat, 100 ini sudah ada dari periode sebelumnya, yang baru dimulai di bulan Januari 600, kemudian yang unit transfer ke assembly department 500. Ya, artinya, okay, 500 ini yang sudah selesai dari cutting department. Ya. Kemudian selanjutnya di units work in process ending inventory. Nah, maksudnya adalah di akhir bulan Januari ternyata di cutting department itu masih ada 200 unit yang belum selesai diproduksi. Oke. Nah, untuk detailsnya kita bisa baca di sini ya. Nah, di sini ada laporan bahwa 60% selesai ya. 60% ini untuk yang cutting department, 100% untuk yang assembly. Oke. Nah, ini ending inventory yang 60% ini ya. Nah, terdiri dari 20% labor. Jadi labornya itu sudah terpakai 20%. Kemudian di assembly department itu sudah terpakai 70% labornya. Tapi kita tidak akan membahas lebih lanjut untuk yang assembly ya. Kemudian untuk factory overhead, di cutting department itu sudah terpakai 40%. Jadi, saya ulangi lagi ya. Untuk cutting department, ending inventory-nya yaitu terdiri dari 60% material, 20% labor, 40% overhead. Ya, oke, kita catat dulu ya. Oke. Nah, ini saya catat di tempat yang terpisah. Oke, ini ya. 60% material, 20% labor, overhead-nya 40%. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini data untuk Januari. Data cost ya, artinya yang sudah digunakan itu dalam bentuk eh, moneter. Ya, kalau di atas dalam bentuk unit, ya, ini dalam bentuk unit, satuannya unit. Kalau yang bagian bawah ini dalam bentuk moneter ya. Nah, contoh misalnya saya akan bahas yang cutting. Nah, untuk yang material ini ya, ini beginning inventory. Jadi di sini units work in process beginning inventory. Di cutting itu ada 100 unit ya, 100 unit yang sedang diproses. Nah, nilai moneter dari 100 unit ini terdiri dari yang ada di bagian bawah sini datanya. Jadi materialsnya itu 1892, labornya 400, dan factory overhead 796. Nah, angka itu yang saya masukkan di sini. Jadi ini cost yang sudah ada ya di awal periode Januari. Artinya ini bawaan dari yang sebelumnya namun belum selesai diproduksi.
Oke, kemudian kita lanjut. Nah, cost added to process during the current period. Artinya, ini adalah cost untuk, ya kalau kita lihat di atas itu, ini ya, unit started in cutting department itu ada 600. Ya, unit started in cutting department 600 unit. Nah, 600 unit ini, kalau kita hitung cost-nya terdiri dari yang ada di sini. Cost added to process during the current period ya. Materialsnya untuk yang 600 itu nilainya 13.608, labor-nya 5.000, factor overhead-nya 7.904. Ya, ini ya. Oke, jadi ini adalah bawaan dari periode sebelumnya yang belum selesai diproduksi, dan cost added ini adalah yang baru dimulai produksinya bulan berjalan atau yang bulan Januari. Ya, dimulainya bulan Januari, bukan bawaan dari bulan sebelumnya. Oke, di sini jelas kita akan masuk ke step selanjutnya. Nah, ini adalah unit equivalent transfer out. Nah, yang pertama itu 500 untuk materials, ending inventory-nya 120, equivalent unitnya 620. Nah, dapat dari mana angka ini? Jadi, kita ingat bahwa untuk materials itu di soal, oke, di sini ya, di cutting department itu 60% materialnya. Jadi di sini kita tulis saja 60% ya. Untuk yang labor itu 20%, factory overhead-nya itu 40% ya. Nah, units equivalent unit transfer out. Oke. Nah, unit transfer out itu adalah unit yang ditransfer ke proses selanjutnya. Artinya sudah selesai diproses di cutting department. Nah, itu sudah ada informasinya. Ini dia. Nih, units transfer to assembly department ya, yang ditransfer ke proses selanjutnya 500. Jadi, di bagian sini ya, kita isi 500 semuanya. Oke, sama semuanya 500. Oke, ya, oke, seperti itu. Jadi angka 500 itu dapat dari situ. Yang selanjutnya angka 120. Equivalent unit in ending inventory. Di sini informasinya bahwa ending inventory-nya itu ada 200 di cutting department. Oke, namun ya, namun kalau kita lihat rinciannya ya, tadi katanya materialsnya itu baru 60% yang digunakan. Labor-nya baru 20% dan overhead-nya baru 40%. Ya. Nah, cara menghitung equivalent unit in ending inventory untuk materials yaitu tinggal kita kalikan. Jadi ini 60% ya, sama dengan 60% ini ya kita kali ya dengan units in ending inventory. Ya, seperti ini ya. Tapi ini kita bikin absolut ya. Oke, ditambah bagian dolar-dolar ya, seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Sama. Yang ini juga caranya sama, 20% dikali dengan 200.000. Ya, seperti itu. Kemudian ini 40% dikali dengan 200 ya. Ya, ini hasilnya ya. Oke. Nah, jadi angka yang ini dapatnya dari situ ya. Persentasi penggunaan materialsnya dikali dengan ending inventory unitnya, begitu juga yang labor dan overhead. Ini tinggal kita jumlahkan saja. Oke. Nah, lanjut. Oke.
Kalau di atas ini yang kita bahas itu dalam unit, ya. Dalam unit, ini kita bahas cost-nya, ya. Berapa dalam satuan moneternya itu berapa sih? Nah, seperti itu ya. Akan mulai dari uh, cost in beginning inventory. Nah, ini ya, ini datanya sebenarnya sudah ada ya. Oke, tinggal kita masuk-masukkan saja. Cost in beginning inventory itu datanya diambil dari yang sebelah sini. Ya, ini. Ini ya, sudah ada. Cost in beginning inventory. Ya, jadi tinggal ambil saja datanya, kita pindahkan ke bagian sini. Atau misalnya untuk yang materials, ya, materials, kita ambil yang bagian ini ya, materials. Nih, 1892. Oke, ya, materials. Yang labor, ya, kita ambil yang labor juga. Nih, 100. Oke, yang overhead, sama, kita ambil yang overhead. 796. Ya, seperti itu. Kemudian untuk yang cost added during the current period, ya, kita ambil juga sama seperti tadi ya. Nih, di bagian bawah ini. Cost added during the current period. Tinggal ambil ini yang material. Oke. Untuk yang labor, sama yang kita ambil yang labor punya. Nih, labornya 5.000. Oke. Untuk yang overhead, ya kita ambil yang ini ya, 7.904. Ya, seperti itu. Ya, jadi angka yang ini ya datangnya itu dari bagian atas tadi ya. Seperti yang saya jelaskan ini. Ini tinggal kita total. Oke, di total tiga-tiganya ini. Nah, dapat angka ini ya. Oke. Sekarang kita akan bahagi ya ini ya. Divided by total equivalent unit. Ya, total equivalent unit ini dapat dari mana angkanya? Nih, 620, 540, dan 580. Angkanya itu dapat dari yang atas. Nih, total equivalent unit yang ini. Ya, angkanya itu diambil dari yang atas ini. Jadi, uh, cost-nya nanti akan dibahagi dengan total equivalent unit, akan menghasilkan cost per equivalent unit. Jadi kita tinggal bagi saja ini ya, 15.500 ya dibahagi 620. Ya, oke. Sama ya, yang lain juga begitu caranya. Tinggal dibahagi. Ini 5.400 dibagi 540, yang ini 8.700 dibagi 580. Seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, ya kita sudah hitung ya di step awalnya ini, tinggal kita buat saja format laporannya. Oke. Format laporannya atau schedule-nya ya. Nah, ini. Oke. Ini sama persis ya dengan yang ada di buku ya. Oke, nah setelah bagian uh, menghitung cost per equivalent unit, di sini ada jurnal ya. Ya, tapi saya tidak akan jelaskan karena jurnal ini ya um, bisa dipahami ya karena Anda sudah mengambil mata kuliah yang lebih di bawah. Oke, untuk schedule-nya ya. Di sini di schedule ya dimulai dari kita menghitung kuantitinya. Nah, seperti ini ya. 100, 600, 700. Nah, dapat dari mana itu angka yang ini? Oke. Pertama, beginning inventory dapatnya itu dari kita cari ya. Sama dengan yang ada di soal itu ya. Sudah ditentukan ini ya. Beginning inventory. Kita tinggal ambil saja angka ini. Oke. Jadi angkanya sudah ada, tinggal kita masukkan di format laporan ini. Berikutnya,
started in process this period. Nah, yang start this period. Ini ya, started in cutting department this period. Nah, kita tinggal klik, ya, dapat totalnya ya, 700. Nah, total yang ada di sini, ya, harus sama dengan yang ada di sini. Oke, harus sama dia dengan yang ada di situ. Lanjut. Di sini, transfer to assembly department. Berapa yang ditransfer ke assembly department? Ya, nah, ada di sebelah. Jumlahnya adalah 500 ini ya, yang ditransfer ke assembly department 500. Oke, jadi 500-nya sudah masuk. Selanjutnya, ini ending inventory di cutting department. Ending inventory-nya, kita lihat, sudah ada di soal ini. Units in ending inventory, 200. Oke, total 700, sama ya. Atas dan bawah, angkanya itu harus sama ya. Oke, lanjut. Jadi, angka yang ini kita sudah tahu dapatnya itu dari mana ya. Oke, lanjut kita akan mengisi cost charge to department. Jadi, kalau di atas itu dalam perhitungan unit, yang di bawah ini kita sudah mau menghitung cost-nya. Oke, jadi berapa sih cost yang terjadi di um, cutting department ini? Nah, dimulai dari materials ya, di beginning inventory. Nah, data-data ini sudah ada semuanya. Tinggal kita masuk-masukkan saja. Oke, contoh misalnya ini ya. Beginning inventory, materials. Nah, ini sudah ada. Oke, jadi angka ini yang akan kita masukkan di laporan ya, bagian ini. Oke, seperti itu. Kemudian dia akan langsung otomatis total. Ya, saya masukkan ini, 1892. Saya tarik ke bawah saja, pilih without formatting. Totalnya 3088. Ya, sama ya. Kayaknya sama. Selanjutnya, ya, yang bagian bawah. Cost added during the current period. Ya, sama. Angkanya tinggal ambil dari sebelah. Ya, untuk cost added during the period. Ya, ini. Oke. Kita pilih yang 13.608. Oke. Sama kita tinggal tarik ke bawah. Dan pilih without formatting. Langsung dapat totalnya. Oke. 26.512. Sama ya. Oke, 26.512. Nah, sekarang di sini ada equivalent unitnya. Nih, equivalent unitnya. Dapat dari mana ini equivalent unitnya? 620, 508, 40, dan 580. Nah, angka ini diambil dari yang ini. Nih, 620 untuk yang materials, 540 untuk labor, 580 yang overhead. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian kita bagi ya. 13.608 bagi ini dapat ini ya. Sama persis seperti yang ada di sini. Ya, ini ya. Sama persis dengan yang ada di sini. Ya. Nih 13.608 dibagi 620 dapat 25 ya. 5.000 ya. Sorry. 13.608 bukan bagi dengan 620 tapi ditambahkan dulu dengan ini baru dibagi 620. Jadi angka yang di sini 25, 10, 15 itu adalah angka yang diambil dari sini. Oke, seperti itu. Untuk mendapatkan cost per equivalent unit. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung, ternyata kira-kira ya, unit cost-nya itu adalah 50. Ya, penjumlahan dari yang materials, labor, dan overhead. Totalnya 50. Ya, untuk
total cost charge ya yang dibebankan ke departemen cutting adalah senilai 29.600. Nah, angka inilah yang harusnya oke, ini ya. Angka inilah yang harusnya menjadi beban untuk departemen cutting ya. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya. Terus angka yang ini 25.000 dapat dari mana angkanya? Nah, 25.000 ini adalah angka atau nilai moneter dari jumlah unit yang sudah selesai diproses di cutting department, kemudian ditransfer ke assembly department. Nah, kalau di soal itu datanya 100. 500. Ini ya. Nih, yang ditransfer ke assembly department adalah 500. Oke, 500. Nah, 500 ini jumlah unitnya. Ya, ini ya. Transfer to assembly department 500. Kalau kita bisa sama dengan, kita ambil angka yang 500 di sebelah ya. Nih. Nah, 500 ini kan sudah 100% komplit. Ya, ekuivalen unitnya berarti 500 ya. Kalau 500 kali 100% hasilnya 500. Unit cost 50. Dapat dari mana 50? Ini angka yang tadi ya, 50. 500 dikali 50 dapat angka 25.000. Nah, 25.000 inilah yang ditransfer ke assembly department. Ya, nilai moneternya itu adalah 25.000. Oke, ini ya, 25.000. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas untuk bagian work in process ending inventory. Nah, jadi dari 29.600 yang dibebankan ke cutting department, yang cost yang terjadi di cutting department, 25.000-nya itu sudah ditransfer ke uh, assembly department. Nah, berarti sisanya berapa? Sisanya sekitar 4.600. Nah, apa saja yang digunakan atau apa saja cost yang terjadi yang membentuk ini 4.600 ini? Nah, oke, yang pertama ya kita hitung work in process di ending inventory ya. Karena 500-nya sudah selesai, berarti yang belum selesai itu 200 ya. Sesuai dengan yang ada di soal ya. 200 belum selesai. Nah, berarti di sini kita taruh semua unitnya adalah 200. Sama dengan 200. Ya, ini ya. Oke. Oke. Nah, angka ini, 200 ini kita kalikan dengan persentasi selesainya. Nah, tadi di soal, ya kita sudah bahas bahwa persentasi selesainya itu dibahas di sini ya. Nih, untuk yang material 60% ya, kemudian labor 20%, factory overhead 40%. Nah, persentase itu yang kita masukkan di sini ya. Sama persis dengan persentase yang ada di atas ini. Oke. Nah, sesudah itu kita kalikan 200 dikali 60% dapat 120. 200 dikali 20% ya dapat 40. 200 dikali 40% dapat 80. Sesudah itu kita kalikan ya, kita kalikan 120 ya, ini materials, kita kalikan dengan yang materials punya ini. Materialsnya itu rate-nya 25. Jadi 120 kali 25. Oke, ya. Labor itu rate-nya 10. Jadi labor kita kalikan dengan yang 10 ini. Ya.
Overhead rate-nya itu 15. Jadi 15 kali 80 unit. Nah, dapat angka yang di sini. Ya, totalnya 3.000 tambah 400 tambah 1.200 dapat 4.600. Oke, kita total. Ini yang sudah ditransfer ke departemen selanjutnya. Ini yang masih tersisa di ending inventory. 4.600. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya total 25.000 tambah 4.600 dapat 29.600. Nah, angka yang ada di sini ya seharusnya itu sama dengan angka yang ada di sini. Ya, pastikan angka ini sama. Oke, seperti itu. Ya. Nah, seperti itu untuk pembahasan proses costing dalam hal ini cost of production report untuk cutting department. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk um, assembly department, ya, tidak akan saya bahas ya, karena intinya prosesnya kurang lebih sama cara hitungnya. Bedanya contoh misalnya ini, ada receiving from cutting department 500 unit. Seperti itu ya. Kemudian tadi ya ada cost from preceding department ya. Cost from preceding department ya 25.000 ya, seperti itu. Nah, ini yang bikin inventory, ini yang cost added ya. Kalau di departemen yang pertama tidak ada, tapi kalau departemen kedua, departemen ketiga, ya proses keempat, proses yang kelima, pasti akan ada ini cost from preceding department, cost from preceding department, baik untuk bikin inventory maupun untuk yang uh, current period ya, seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu video saya. Untuk pertanyaannya bisa ditanyakan di kelas. Terima kasih. Semoga bisa dipahami. God bless.